Pemirsa, sini adalah stasiun kereta api Sawah Besar, Jakarta. Dari sini kami menuju ke Jalan Lao Tse untuk melihat sebuah masjid yang bangunannya sangat unik. Masjid ini sekarang menjadi salah satu pusat penyiaran agama Islam untuk kalangan orang Tionghoa. Oleh sebab itu, masjid ini juga disebut sebagai Masjid Mualaf. Sekilas kita lihat, bangunan ini tidak seperti masjid. Memang sengaja dibuat sedemikian rupa supaya orang Tionghoa yang ingin tahu tentang Islam tidak merasa canggung untuk datang belajar ke tempat ini. Masjid ini dibangun oleh Yayasan Haji Karim Oi. Kita bisa lihat namanya tertulis di atas masjid ini, yaitu diambil dari nama Haji Abdul Karim Oi, seorang perintis Islam di kalangan Tionghoa. Beliau lahir di Kota Padang pada tahun 1905 dan orang tuanya memberi dia nama Oi Cheng Hien. Waktu usia sekitar 30 tahun, beliau masuk Islam menjadi mualaf, lalu pindah ke Kota Bengkulu. Di sana beliau berkenalan dengan Insinyur Soekarno atau Bung Karno yang waktu itu diasingkan ke Bengkulu oleh Belanda. Kemudian menjadi teman seperjuangan Bung Karno bersama Buya Hamka pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu Karim Oi menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu. Di era Orde Lama, Karim Oi memutuskan masuk ke Partai Masyumi dan menjadi ketua di daerah Bengkulu. Ini adalah gambar lantai 1. Kita lihat banyak sekali kaligrafi dengan tulisan Mandarinnya. Salah seorang bapak yang menjadi pengurus Masjid Lao Tse ini. Lao Tse didirikan tahun 1991, diresmikan Profesor Habibie tahun 1994, dan uniknya ini Masjid Lao Tse ada utangan yang unik. Pada tahun 1963, Karim Oi mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang disingkat PT. Namun kata Tionghoa dalam PT ini menjadi masalah pada zaman Orde Baru. Sehingga pada tahun 1972, Karim Oi menggantinya dengan sebutan Pembinaan Iman Tauhid Islam, tetap disingkat PT. Organisasi ini sebagai jembatan yang menghubungkan orang Tionghoa dengan Islam dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah. Ini gambar lantai 2. Dekorasinya sangat kental dengan kebudayaan Tionghoa. Karim Oi meninggal pada tahun 1988. Yayasan ini didirikan oleh anaknya yang bernama Ali Karim Oi. Awalnya tempat ini disewa untuk menjadi kantor yayasan. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1991, ruko ini dibeli oleh Bapak Habibie yang waktu itu menjabat sebagai ketua ICMI dan dihibahkan kepada Yayasan Haji Karim Oi untuk dijadikan masjid. Pelakat peresmian yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia ketiga Bapak B.J. Habibie. Ini adalah pemandangan di depan masjid. Kiri kanan penuh ruko tempat usaha atau kantor. Meskipun tempatnya tidak menyolok, tapi semua orang tahu bahwa di sini ada satu masjid mualaf. Pemirsa, tetap di channel kami untuk objek yang kedua. Tempat selanjutnya juga sebuah masjid mualaf. Sini adalah Jalan Danau Sunter. Dan ini Masjid Ramli Mustofa. Arsitekturnya mirip bangunan Taj Mahal yang ada di India. Sepanjang jalan masuk menuju masjid ini terukir ayat-ayat Al-Quran dalam 3 bahasa, yaitu Arab, Indonesia, dan Mandarin. Karena masjid ini sering dikunjungi wisatawan asing dan juga supaya orang-orang Tionghoa mengerti ajaran Islam.
Masjid ini butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2016. Luas lokasi lebih kurang 2000 meter persegi, terdiri dari 3 lantai. Kalau Taj Mahal dibangun oleh seorang raja untuk permaisurinya yang tercinta. Nah, masjid ini dibangun oleh Ramli Rosidi karena kecintaannya kepada Islam. Kita bisa lihat kubahnya dihiasi dengan kaligrafi. Pemandangan dilihat dari lantai 2, indah sekali. Ini adalah plakat peresmian. Masjid ini juga sebagai wadah dalam membimbing para mualaf mempelajari agama Islam. Karena dibangun dengan motivasi cinta kepada Tuhan dan keluarga, maka masjid ini sering juga dijadikan tempat untuk foto pre-wedding hingga ijab kabul. Ramli Rosidi adalah orang Tionghoa yang menjadi mualaf pada tahun 1964 di Aceh. Beliau meninggal di tahun 2020 pada usia 75 tahun. Masjid Mualaf, bukti pembauran dua budaya besar, Islam dan Tionghoa. Terwujudlah kalimat yang berbunyi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, kalau kita bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menghargai, dunia ini begitu indah. Sampai di sini liputan kami, semoga bermanfaat.